Dan saya kira apapun keilmuan tidak boleh ada sekat-sekat sektarianisme. Ya. Apapun pengetahuan yang sedang diwacanakan itu tidak boleh adanya sekat-sekat kelompok-kelompok tertentu dilabeli dengan label-label tertentu. Apalagi politik ya. Apalagi politik dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat rawan. Ya, ya. Dan saya kira siapapun yang mendengar percakapan kita sekarang ini pasti sepakat dengan apa yang saya katakan. Jangan sampai keilmuan itu mengabdi pada kepentingan politik. Pengetahuan harus mengabdi pada pengetahuan itu sendiri. Apapun resikonya. Bisa tidak netral akhirnya. Sehingga tidak netral pada akhirnya. Ya, ya. Penelitian itu kalau tujuan awalnya adalah dalam rangka mengabdi pada pengetahuan, itu akan mencerdaskan siapapun. Personnya siapa yang meneliti, itu kita tidak peduli. Ya. Yang penting hujahnya kuat, argumentasinya bisa divalidasi, dan bisa dikaji bersama Ya, ya. dalam rentang waktu kapanpun. Ya. Dan kita bisa lihat semua pengetahuan memang begitu. Dan tidak ada sekat, oh ini dari kelompok Muslim Sunni, oh ini dari kelompok Muslim Syiah, oh ini dari kelompok Muslim ini, oh ini kelompok dari Muslim itu. Tidak bisa. Bahkan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, ada wacana yang sebetulnya itu tidak patut kita suarakan dengan alasan, oh ini dokumen dari kelompok Syiah. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Oh, iya. Ya kan? Ada kan pernyataan demikian. Ya, ya. Padahal pengetahuan itu tidak bisa dalam pemahaman yang sekerdil itu, tidak bisa. Apalagi kalau dikatakan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya, yang kemudian ditolak gara-gara ini penulisnya adalah Syiah. Tidak boleh. Padahal itu kalau kita lihat dari dokumen itu kan data tertua, ya kan? Kalau hanya dari Sunni? Kalau dari Sunni itu sebetulnya ada dari semua buku-buku nasab itu. Kitab-kitab nasab itu kan yang sedang dikaji dari dua kelompok yang berseberangan itu, baik yang pro tesisnya Kiai Imad atau yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad. Semua mereka ini membaca kitab-kitab itu. Baik yang versi Sunni bagaimana, yang versi Syiah bagaimana. Kalau kemudian diacukan Ke Sunni saja? yang ke Sunni saja misalnya ya, ini kalau kita lihat, yang bisa saya identifikasi, kitab yang versi Sunni itu tulisan Al-Marwazi, yakni Al-Fahri. Itu tahunnya 614 700 ya? Hijriyah, berarti abad ke-7 Masehi. Ya. Berarti kalau abad ke-7 Masehi, ini dokumen yang paling tua dari tradisi Sunni. Pencatatan mengenai nasab itu adalah tulisan Al-Marwazi. Ini beda dengan tulisan dari dokumen-dokumen sebelumnya yang katanya itu dokumen Syiah, lebih tua. Oh, ada yang dari Syiah malah lebih tua. Lebih tua. Dokumen yang ditulis oleh penulis Syiah itu lebih tua malahan. Sementara yang Sunni itu tulisan Al-Marwazi yang judulnya Al-Fahri. Hanya di abad ke-7 saja? Abad ke-7 Hijri. Kalau misalnya mau ditambah lagi, yang Sunni ada yang lain tidak? Ada Tuhfatut Talib. Dan itu tahun 996 Hijri. Abad 9? Dan itu penulisnya As-Samarqandi. Abad keberapa ini? Abad ke-10 Hijri.